Selamat datang pada materi Microsoft Excel. Pada kesempatan ini kita akan belajar menggunakan fungsi atau rumus kombinasi VLOOKUP dan juga HLOOKUP. Nah, di sini akan diberikan latihan yang nanti akan sama-sama kita kerjakan. Di sini kita harus mengisi gaji pokok, total transport, total gaji, potongan pajak, dan juga gaji bersih. Sebagai contoh di sini kita akan mengambil data daftar gaji karyawan PT Beruntung Jaya tahun anggaran 2019-2020. Nah, di sini ada dua tabel bantu. Yang pertama tabel bantu 1 dan juga tabel bantu 2. Nah, kita perhatikan ketentuan soalnya sebelum soal ini dijawab. Yang pertama, gaji pokok diperoleh berdasarkan tabel bantu 1. Kemudian, transport diperoleh berdasarkan tabel bantu 1 dikali dengan jumlah hadir. Nah, ini ya jumlah hadir ini. Kemudian, total gaji sama dengan gaji pokok ditambah dengan total transport. Nah, kemudian potongan pajak diperoleh dari tabel bantu 2. Kemudian gaji bersih adalah total gaji dikurangi dengan potongan. Nah, agar kita memahami materi ini lebih detail, saya akan jelaskan secara dasar untuk rumus VLOOKUP dan juga HLOOKUP. Nah, walaupun di beberapa video sebelumnya sudah saya sampaikan tentang VLOOKUP dan juga HLOOKUP, namun tidak ada salahnya kita kembali mempelajari rumus dasar tersebut. Oke, kita mulai dari VLOOKUP dulu. Nah, VLOOKUP artinya kita mengambil data secara vertikal. Nah, perhatikan di sini tabel yang berwarna hijau ini merupakan tabel bantu ya. Nah, rumus dasar VLOOKUP seperti ini, misalkan kita akan mengambil data dari tabel bantu ini kita pindahkan ke tabel utama. Sama dengan VLOOKUP. Kemudian kita pilih kodenya, misalkan di sini klik angka 2 terlebih dahulu. Kemudian pisahkan dengan pemisah rumus. Di sini sudah tersetting di komputer yang saya gunakan menggunakan titik koma. Nah, kemudian kita blok tabel array-nya. Lalu kita convert dengan menekan F4 pada keyboard. Nah, sehingga rumusnya tadi berubah seperti ini ya. Lalu pisahkan kembali dengan pemisah rumus yaitu titik koma. Nah, setelah itu kita pilih di kolom keberapa data itu akan kita ambil. Karena di sini kita akan mengambil nama buku dan nama buku itu berada di kolom kedua, berarti di sini kita buat 2 seperti itu. Lalu tambahkan false ya. Nah, seperti ini. Nah, false ini maksudnya jika nilai yang sama persis tidak ditemukan, maka nilai terbesar berikutnya yang kurang dari nilai yang dicari akan dihasilkan. Nah, false VLOOKUP akan menemukan nilai yang dicari pada tabel referensi yang sama persis saja. Nah, jika tidak ditemukan, maka VLOOKUP akan menghasilkan pesan error seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan false ya. Nah, lalu tekan enter. Nah, kita perhatikan kode 2 ini Word. Nah, berarti benar ya. Ini tinggal kita tarik saja. Kemudian, kita akan mencari harga. Nah, untuk harga, rumusnya sama. Kita tetap menggunakan VLOOKUP. Nah, kemudian pilih kodenya. Lalu blok tabel array. Kemudian tekan F4 untuk mengkonvert rumus yang ada. Sehingga hasilnya seperti ini. Kemudian kita pilih kolom yang akan kita ambil datanya. Nah, kolom yang akan diambil datanya di sini adalah di kolom harga. Berarti kolom harga ada di kolom ketiga. Lalu tambahkan false kembali ya. Nah, kita geser. Nah, maka hasilnya
akan terlihat. Nah, kita coba cocokkan. Word 45.000, benar ya, Word 45.000. Nah, sekarang yang kedua adalah HLOOKUP. HLOOKUP ini kebalikan dari VLOOKUP. Kalau VLOOKUP mengambil data secara vertikal, nah berarti HLOOKUP mengambil data secara horizontal. Kita langsung saja ya. Langsung masukkan rumusnya, HLOOKUP. Kemudian pilih kodenya. Lalu pisahkan dengan pemisah rumus. Nah, kemudian kita blok tabel bantunya. Lalu convert dengan memilih F4 pada keyboard. Kemudian tekan pemisah rumus. Nah, sekarang kita akan mencari data di baris kedua. Kalau di VLOOKUP itu kan menggunakan kolom, kalau HLOOKUP menggunakan baris. Nah, berarti nama buku ada di baris kedua. Jadi tambahkan angka 2 seperti ini. Nah, kemudian rumusnya kita copy saja ya, biar kita tidak menuliskan ulang lagi. Nah, kemudian cara yang sama juga berlaku untuk mencari harga. HLOOKUP, kodenya kita klik dulu, kemudian tabel array-nya kita blok, tekan F4 pada keyboard, kemudian pilih di baris keberapa data akan kita ambil. Sebagai contoh di baris ke 1, 2, 3, ada di baris ketiga. Kita tarik ya. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, itu ya bagaimana penggunaan rumus dasar VLOOKUP dan juga HLOOKUP. Nah, jika menggunakan rumus VLOOKUP dengan kode yang sama pada tabel bantu, itu sebenarnya cukup mudah. Nah, bagaimana kalau misalkan di tabel bantu dan tabel utamanya itu kodenya berbeda? Nah, contohnya seperti ini. Nah, misalkan di tabel utamanya kodenya adalah AA2BB. Sementara di kode bantunya itu hanya 2 karakter saja. Nah, kalau misalkan kita paksakan menggunakan VLOOKUP seperti yang kita gunakan pada contoh sebelumnya, maka hasilnya akan error ya, atau tidak ditemukan. Sebagai contoh, saya akan contohkan. Nah, kemudian saya blok tabel array. Kemudian kita kunci dengan cara pilih F4 pada keyboard, sehingga terconvert seperti ini. Kemudian kita akan mengambil data pada kolom kedua, yaitu nama buku. Nah, maka hasilnya error ya, tidak ditemukan. Nah, caranya agar data itu bisa dipindahkan dari tabel bantu ke tabel utama, dan kita melihat konsep yang disusun pada tabel bantu dan juga tabel utama ini dengan kode yang berbeda, berarti kita menggunakan rumus kombinasi. Nah, rumus kombinasi yang di sini kita gunakan yaitu menggunakan fungsi MIT. Nah, fungsi MIT ini digunakan untuk mengambil karakter dari tengah. Nah, kemudian selain fungsi MIT, ada juga fungsi left, yaitu fungsi yang digunakan untuk mengambil karakter dari kiri. Kemudian right ya, itu digunakan untuk mengambil karakter dari kanan. Nah, sebelum kita coba atau kombinasikan dengan VLOOKUP ataupun HLOOKUP, saya akan coba contohkan dulu ya. Kita mulai dari konsep dasarnya dulu, yaitu dari left dulu ya, left. Nah, teks diminta ya. Nah, sebagai contoh kita ambil nama buku ini saja, window. Nah, kemudian pisahkan dengan pemisah rumus. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan berapa karakter yang akan kita ambil. Sebagai contoh, saya akan mengambil 3 karakter. Nah, berarti
yang akan ditampilkan adalah huruf W, I, dan N. Nah, seperti ini. Nah, ini fungsi left ya, mengambil karakter dari kiri. Nah, kemudian kita akan mengambil karakter dari kanan. Tetap dengan kata yang sama, yaitu Windows. Nah, kita akan mengambil 3 karakter dari kanan. 1, 2, 3. Nah, kita akan lihat hasilnya. Dimulai dari SWO. Itu karakter dari kanan. Nah, sekarang kita akan mengambil karakter dari tengah. Nah, kita klik teksnya. Nah, perhatikan, ini hal yang paling mendasar dan wajib kita kuasai karena kita menggunakan kombinasi mid dan VLOOKUP. Nah, di sini kita klik teksnya terlebih dahulu. Di sini kan sudah teksnya berada di D10. Nah, di sini kita akan diminta untuk menentukan mulai dari karakter mana data itu akan diambil atau karakter itu akan diambil. Nah, sebagai contoh, kita akan mulai mengambil karakter misalkan dari huruf N. Nah, huruf N ini berada di urutan ketiga. Nah, kita hitung ya dari W, I, N. Nah, itu berada di urutan ketiga. Berarti karakternya dimulai dari angka 3. Lalu, pisahkan kembali dengan titik koma. Nah, di sini kita akan diminta berapa karakter yang akan kita ambil. Nah, tadi kan startnya mulai dari N ya, di posisi ketiga. Nah, kita akan diminta untuk menentukan jumlah karakter yang akan kita ambil. Nah, misalkan saya mengambil 3 karakter. NDO. Jadi kita hitung ya, NDO. Jadi 3 karakter. Kalau misalkan kita akan mengambil lebih daripada 3, bisa ya. Misalnya 4. Nah, jadi hasilnya NDOW. Seperti itu. Nah, itu ya rumus atau konsep dasar menggunakan fungsi mengambil karakter, baik dari kiri, kanan, ataupun dari tengah. Sebenarnya pada video sebelumnya juga sudah saya jelaskan tentang mengambil fungsi karakter. Akan tetapi, kembali saya sampaikan pada video ini ya, supaya pemahaman tentang Microsoft Excel ini bisa lebih mudah lagi untuk kita mengerti. Oke, kita masuk ke contoh. Nah, di sini rumusnya adalah VLOOKUP dikombinasikan dengan MIT. Nah, karakternya kita ambil. Nah, kita cocokkan ya dengan yang ada di tabel bantu yang di kode. Berarti kita mulai dari karakter ketiga, 1, 2, 3. Nah, karakter ketiga, kemudian kita diminta untuk menentukan berapa karakter yang kita ambil. Nah, di sini kita hanya mengambil 2 karakter saja. Nah, lalu tutup kurung, pisahkan dengan pemisah koma. Nah, baru setelah itu kita dapat lakukan blok pada tabel array. Dan jangan lupa ini kita convert terlebih dahulu menggunakan F4 pada keyboard. Nah, lalu kita tentukan data di kolom keberapa yang akan kita ambil. Nah, di sini kan di kolom kedua karena nama buku. Nah, baru hasilnya bisa ditampilkan seperti itu ya. Nah, itu menggunakan rumus kombinasi. Nah, jadi kalau misalkan menemukan soal atau studi kasus di dalam Microsoft Excel, contohnya seperti ini, itu bukan berarti soalnya salah, tapi kita harus mengkombinasikan rumusnya. Oke, kita mulai di harga lagi ya. VLOOKUP.
Kemudian kombinasikan dengan mid. Ini kita klik, karakter yang diambil tadi 3, jumlah karakternya 2. Ini kita blok tabel array-nya, tekan F4 untuk mengconvert, lalu di kolom ke-3. Nah, kita tarik ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk contoh yang halloc_av, ini tidak perlu saya tampilkan ya, karena caranya sama saja, hanya menggunakan fungsi atau menambahkan fungsi mid-nya saja, seperti itu. Oke, kita langsung ke latihan yang di awal video tadi sudah saya sampaikan. Kita akan mencoba ini, karena kan saya sudah menyampaikan konsep atau rumus dasarnya. Oke, kita mulai dari gaji pokok dulu. Gaji pokok, berdasarkan ketentuan di sini, gaji pokok diperoleh berdasarkan tabel bantu 1. Nah, kita lihat kodenya yang ada di tabel utama dan di tabel bantu berbeda. Jadi, kalau kita lihat konsep seperti ini, bisa menggunakan mid, bisa juga menggunakan left ataupun right ya, tergantung kondisi soal yang diberikan. Nah, kalau kita lihat ini menggunakan mid. Jadi langsung saja kita gunakan fungsi VLOOKUP. VLOOKUP, tambahkan mid. Nah, kemudian kita tentukan dari karakter mana data itu akan diambil. Ini ada di karakter kedua ya. Karakter kedua, jumlah karakter yang diambil hanya 2, jadi 2,2. Kemudian kita blok tabel array-nya atau tabel bantunya, kemudian convert dengan cara menekan F4 pada keyboard. Kemudian tentukan data pada kolom keberapa yang akan kita ambil. Nah, di sini data pada kolom ke-2. Lalu tambahkan false. Nah, sebenarnya false ini bisa ditambahkan, bisa juga tidak ya. Tapi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, fungsi false ini itu perlu diperhatikan. Nah, seperti ini rumusnya. Tekan enter. Nah, kemudian agar kita tidak menuliskan ulang lagi rumusnya, ini kita tarik saja. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Kemudian kita lanjut ke total transport. Kita baca ketentuan. Transport diperoleh berdasarkan tabel bantu 1 dikali jumlah hadir. Nah, jadi transport ini diambil berdasarkan data pada tabel bantu 1 ya. Nah, kemudian dikali dengan jumlah hadir. Nah, ini jumlah hadirnya. Nah, ini tetap menggunakan rumus yang sama, yaitu kombinasi VLOOKUP dan mid. Karakter yang diambil tadi dimulai dari 2, jumlah karakternya 2, pisahkan dengan pemisah rumus, yaitu titik koma. Nah, lalu di blok tabel array-nya, convert menggunakan F4 pada keyboard. Nah, data yang kita ambil itu berada di kolom ke-3. Lalu tutup kurung. Tambahkan false dulu ya. Lalu tutup kurung. Nah, kita perhatikan petunjuknya di ketentuan soal ini dikali jumlah hadir. Nah, ini rumusnya belum selesai. Nah, ini kita kalikan dengan jumlah hadir. Klik jumlah hadirnya ya. Lalu tekan enter. Nah, seperti ini. Jadi, Rp25.000 dikali dengan 26 hari. Jadi hasilnya Rp650.000. Nah, kemudian total gaji, kita lihat ketentuannya. Total gaji sama dengan gaji pokok dikurang, total gaji adalah gaji pokok ditambah dengan total transport.
Nah, kalau seperti ini cukup mudah ya, langsung saja kita eksekusi, ditambah dengan total transport. Nah, kemudian potongan pajak. Nah, potongan pajak ini diperoleh dari tabel bantu 2. Nah, kita perhatikan konsep atau pencariannya sama ya. Sama seperti kita menggunakan VLOOKUP. Cuman di sini kan tabel bantu 2-nya dia horizontal ya. Nah, berarti ini menggunakan rumus HLOOKUP. Namun HLOOKUP-nya dikombinasikan dengan fungsi MIT. HLOOKUP tambahkan kombinasinya MIT 2,2 yang artinya karakter yang akan kita ambil dimulai dari karakter nomor 2 dan jumlah karakter yang diambil itu hanya 2 saja. Lalu blok tabel array-nya atau tabel bantu 2-nya seperti ini. Lalu convert dengan tekan F4 pada keyboard. Kemudian titik koma. Lalu pilih di baris keberapa data itu akan diambil. Nah, di sini potongannya berada di baris kedua. Nah, kita ambil baris kedua. Di baris kedua, lalu pisahkan dengan pemisah rumus, kita tambahkan false ya di belakangnya. Nah, setelah itu tutup kurung. Nah, di sini rumusnya belum selesai. Ini harus kita kalikan dengan total gaji. Sebagai contoh ya, misalkan di sini potongannya 2%. 2% ini dari total gaji. Nah, jadi di sini kita tambahkan kali atau tanda bintang, lalu pilih total gaji. Seperti ini ya. Kemudian enter. Nah, jadi 2% dari 2.150.000 potongan pajaknya sebesar Rp43.000. Nah, ini kita tarik atau kita copy supaya kita tidak menuliskan rumus yang sama. Nah, jadi potongan pajaknya sudah ketemu ya. Nah, kemudian gaji bersih diperoleh dari total gaji dikurangi potongan. Total gaji dikurangin potongan. Jadi tinggal dikurangi saja. Ini diklik, total gajinya, kemudian dikurangi dengan potongan pajak. Nah, kita tarik seperti ini. Nah, maka gaji bersih masing-masing karyawan itu sudah bisa kelihatan ya. Nah, seperti ini bagaimana cara menggunakan kombinasi, baik itu VLOOKUP, menggunakan kombinasi dikombinasikan dengan fungsi MIT, dan juga HLOOKUP yang dikombinasikan dengan fungsi MIT. Nah, jadi kita perhatikan kalau ada studi kasus dan contoh yang sama seperti yang saya jelaskan pada kesempatan ini, bisa saja menggunakan fungsi left, bisa saja menggunakan fungsi right ya. Jadi kita perhatikan ketentuan soalnya. Seperti itu. Nah, demikian penjelasan mengenai Microsoft Excel pada kesempatan ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan berguna. Terima kasih atas perhatiannya.